Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Banjarmasin tahun 2016 hingga 2021 selesai direvisi dan siap diparipurnakan. Pembahasan yang dilakukan bersama instansi terkait diantaranya Bapeda, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Setda Banjarmasin ini memfinalisasi RPJMD tersebut di ruang mini DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 8 November 2018. Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan, akhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah Banjarmasin tahun 2016-2021 selesai direvisi dan siap diparipurnakan. Pembahasan yang dilakukan bersama instansi terkait diantaranya Bapeda, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Sekda Banjarmasin ini memfinalisasi RPJMD tersebut di ruang mini DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 8 November 2018. Kita finalisasi siap untuk diajukan ke paripurna. Terima kasih. Yang atas berangkat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pansus Raperda RPJMD Matnor Ali Waya ditakuni Prima TV menyatakan, sudah saatnya peraturan daerah tersebut direvisi, perlu penambahan dan penyesuaian. Perubahan yang lebih mendasar dilakukannya pada RPJMD ini adalah karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang badan usaha milik daerah yang kada bisa terakomodir SKPD. Selain itu, menurut politisi Partai Golkar ini, adanya beberapa program Pemko Banjarmasin yang masih belum memiliki kejelasan yang akan menjadi tanggung jawab SKPD. Waya melaksanakan program-program tersebut yang telah diatur di dalam Raperda ini. Matnor Ali pun mencontohkan soal program pembangunan Rumah Sakit Sultan Syuriansyah yang sempat terkendala lantaran kewenangannya, apakah menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas Kesehatan. Setelah RPJMD ini direvisi, maka akan jelas SKPD yang bertanggung jawab pada pembangunan tersebut. Matnor Ali berharap dengan berlakunya Perda RPJMD ini, nantinya seberatan program yang telah dicanangkan dapat terakomodir dengan baik. RPJMD ini adalah payung roh atau embrionya kerangka kebijakan dan pembangunan pemerintah kota selama 5 tahun wali kota menjabat. Ada yang besar apa di revisi di sini kok? Oh, tidak ada yang krusial, tidak berpengaruh, hanya saja masalah visi pembangunan. RTW tersendiri tidak terpisah, dia punya sendiri, tidak termasuk di dalam dalam RPJ. Cuma ada yang menyangkut masalah topoksinya SKPD yang selama ini pernah terjadi ya. Waktu itu berkaitan dengan pembahasan anggaran itu masalah PUPR yang menangani rumah sakit, kemudian lempar ke rumah sakit, tidak berani lempar lagi ke sini. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa pembangunan fisik, Undang-Undang 23 ya, pembangunan fisik gedung dan bangunan milik negara itu kewenangan topoksinya adalah PUPR. Seperti itu. Artinya kalau rumah sakit itu dibangun fisiknya, berarti itu kan PUPR yang punya bangunan. Tidak ada lempar lagi harus ke rumah sakit atau kesehatan. Terkecuali biaya itu misalnya Alkis, nah itu baru ke Dinas Kesehatan. Nah seperti itu jelas sekarang. Jadi tidak ada lagi tarik ulur lagi ketika ini dianggarkan sekarang ada tambahan anggaran mungkin barangkali untuk rumah sakit nanti PUPR melempar ke rumah sakit kesehatan, rumah sakit tidak berani lempar ke tidak ada lagi. Sementara itu, Kasubag Perundang-undangan Setda Banjarmasin Jeffrey Fransyah mengakui, bila aturan itu dibuat sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pedoman pembuatan RPJMD. Raperda ini pun ujar Jeffrey Fransyah harus lebih dulu disahkan di sidang paripurna sebelum finalisasi APBD 2019. Karena program yang ada dalam RPJMD ini sudah masuk dalam program anggaran tersebut. Ini harus berlaku sebelum APBD, minimal bersamaan lah. Jangan sampai APBD duluan baru RPJMD. Nah, terkait isi sendiri itu terkait perubahan nomenklatur dari SKPD, karena kan dengan PP terbaru kemudian Perda nomor 7 2016 tentang perangkat daerah itu ada perubahan nomenklatur dinas, kemudian ada penggabungan, ada pemecahan. Nah, akibat dari itu RPJMD yang dulu kan ada program itu tidak jelas penanggung jawabnya siapa karena pecahan-pecahan tadi. Dengan revisi ini akhirnya jelas untuk rumah sakit pembangunan misalnya itu siapa yang bertanggung jawab. Kan sebelumnya kan itu jadi masalah dari Dinas Kesehatan ragu, dari PU ragu.
Dengan revisi RPJMD ini sudah jelas kelihatan itu yang menanganinya siapa. Kemudian yang kedua terkait temuan BPK itu mengenai pembinaan BUMD. Di sini sudah dijabarkan mengenai pembinaan BUMD. Sehingga sebetulnya perda ini sederhana karena hanya mengatasi sedikit permasalahan yang dulu, ada penyesuaian sedikit baru kita ini. Karena rumahnya perencanaan kan di sini kan di RPJMD.